Selamat menjalankan ibadah salat maghrib pagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kabar petang di musim pancaroba seperti saat ini. Saat anak mengalami demam, apa kemudian yang harus dilakukan orang tua karena obat sirup tidak lagi boleh diberikan. Kita akan tanyakan langsung kepada Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basarah Yanuarso. Selamat petang, Dr. Piprim. Selamat petang, Mbak Tira. Iya, Apa dokter. kabar? Baik, dokter. Jadi apa sebenarnya yang harus dilakukan orang tua ketika anak ini dalam kondisi demam ataupun panas, dokter? Baik. Yang pertama kita perlu pahami dulu bahwa demam itu sebetulnya tidak harus menjadi musuh anak-anak. Namun bisa juga demam adalah sahabat anak. Apa maksudnya? Karena pada saat demam terjadi proses penghancuran patogen berupa virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh anak-anak tersebut. Jadi selama anak-anak tersebut kondisinya masih baik, masih aktif, masih lincah, demam tersebut mungkin perlu disikapi dengan seksama seperti istirahat, dikompres hangat, ya di bagian ketiak, 2 ketiak dan 2 lipat pahanya, atau bahkan mungkin berendam air hangat, ya, supaya dia bisa lebih nyaman dan cepat turun. Apabila sangat diperlukan, bisa menggunakan obat panas berupa suppositoria atau yang diberikan lewat anus, ya, dengan dosis sesuai dengan berat badannya. Atau IDAI juga masih membolehkan diberikan puyer obat tunggal paracetamol, mungkin untuk anak berat badan 10 kilo, atau mungkin 1/4 tablet bisa digerus, dimasukkan, diberikan pada anak, ya, 1/4 tablet untuk kira-kira berat badannya 10 kilo. Tapi kondisi pengerusannya harus bersih, ya. Jadi ini mungkin beberapa upaya yang bisa dilakukan sambil kita menunggu klarifikasi dari pemerintah, sirup-sirup obat panas mana yang boleh dikonsumsi. Iya, dokter Piprim, ada informasi bahwa untuk obat sirup kering ini boleh dipergunakan, benar begitu, dokter? Sebetulnya sama saja, ya, tidak dibedakan sirup kering ataupun sirup yang sudah biasa itu. Yang jelas kita sama-sama menunggu, ini kan hanya sementara, ya, penghentiannya sementara oleh Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan segera nanti bisa dirilis. IDAI juga tadi sudah mengirimkan daftar obat-obatan yang emergensi yang perlu segera diberikan klarifikasi karena tidak ada alternatif obat lain selain sirupnya. Jadi kita sama-sama menunggu, mudah-mudahan ini segera selesai masalahnya. Iya, dokter Piprim, untuk saat ini kan musim pancaroba, artinya tips orang tua menjaga anak supaya daya tahan tubuhnya itu tetap kuat, bagaimana, dokter? Baik, karena musim pancaroba banyak batuk pilek menular, ya mungkin anak-anak jangan dibawa ke kerumunan, ya. Perilaku hidup bersih dan sehat dilakukan dengan baik. Pandemi ini sudah mengajarkan pada kita, ya, dengan cara-cara seperti itu, ya, cuci tangan, hindari kerumunan, memakai masker, terutama kalau sedang sakit. Itu jangan justru berkerumun, jangan masuk sekolah dulu, ya, anak-anak yang usia-usia PAUD, usia balita, ya, anak-anak SD juga, itu kalau sakit, ya, mohon orang tuanya di rumah dulu, jadi biar nggak menularkan ke teman-temannya yang lain, ya. Iya, dokter Piprim, kita juga menemukan ada beberapa kasus di mana obat batuk ataupun obat sirup ini sudah terlanjur diresep begitu, diberikan resep. Artinya ini harus terus diminum atau sudah langsung saja di stop begitu? Kalau obat-obat yang sangat penting, yang esensial, bisa menghubungi dokternya kembali, menanyakan seperti apa. Kalau antibiotik kan tentu saja harus dihabiskan, ya. Namun kalau obat-obatan tersebut tidak esensial sekali, masih bisa ditunda, baiknya memang menunggu klarifikasi dulu. Kita harus ingat, seandainya obat tersebut memang mengandung zat-zat yang berbahaya, etilen glikol dan sebagainya, maka potensinya sangat berbahaya bagi ginjal anak-anak kita.
Jadi risiko seperti ini sebaiknya memang kita hindarkan dan kita pastikan bahwa apa yang masuk ke anak-anak kita itu memang betul-betul aman. Baik, yang terakhir Dok, mungkin apa saja yang harus disediakan orang tua untuk di rumah posisinya ketika anak itu panas ataupun tidak enak badan? Karena kan biasanya kan yang jadi ada di rumah itu ya obat sirup itu Dok. Ya ini karena pemahaman sebagian besar orang tua kan begitu demam harus obat gitu ya. Iya. Demam harus obat. Padahal kan nggak seperti itu. Anak demam-demam yang ringan, anaknya masih lincah, itu cukup anaknya diistirahatkan, dikompres hangat seperti tadi ya, diketiak dan dilipat paha. Kemudian mungkin kalau demamnya sangat tinggi, bisa diberikan obat panas suppositoria yang dari anus itu. Ya. Oke. Atau ya bisa dengan tablet dibagi 4 misalkan untuk 10 kilo, seperempat tablet, nanti digerus sendiri juga bisa. Ya, atau memang minta ke dokternya untuk diberikan racikan sesuai dengan dosis berat badannya. Jadi saya kira masih banyak alternatif, ya orang tua tidak perlu panik ya. Oke, jangan panik ya Dok ya. Terima kasih Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basara Yanuarso sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Kementerian Kesehatan telah memeriksa riwayat 156 pasien gangguan ginjal akut sebelum sakit dan menemukan 102 obat yang pernah dikonsumsi. Informasi selengkapnya dan juga dialognya akan kami hadirkan usai jeda.